Meta 2 support ini tuh emang lagi naik-naiknya sekarang. Ya sebenarnya meta ini tuh pernah keluar juga di patch-patch sebelumnya gitu. Bahkan di turnamen-turnamen sebelumnya pernah juga dipakai gitu cuy. Nah sekarang ini emang gua agak telat gitu membahasnya. Padahal meta ini tuh ya punya kelemahan dan punya kelebihan gitu cuy. Ya intinya nggak perfect meta gitu. Dan juga ada beberapa faktor yang emang harus diperhatiin gitu cuy sama kalian supaya meta ini tuh sukses dipakai gitu cuy. Di video kali ini gua akan ngebahas apa sih meta 2 support beserta kelemahan dan juga kelebihannya. Yuk kita tonton video ini sampai habis. So, let's get started. Nah, sebenarnya meta ini tuh bisa efektif gara-gara patch kemarin gitu cuy. Ya di penyesuaian-penyesuaian kemarin tuh ya bagus banget emang ke sisi kita pick 2 support gitu kan. Karena zaman sekarang atau meta sekarang itu mainnya early atau mainnya cepet-cepet gitu. Meta ini tuh jadi terkenal gara-gara kemarin Evo sama RRQ main di MPL season 7 gitu kan. Dan disitu Evos itu picknya Matilda dan juga Angela. Mereka itu nggak pick pure tank gitu ya. Mungkin karena pemain-pemain Evos itu sudah menyesuaikan ya dengan patch note yang baru. Mereka itu pilihnya ke sisi 2 support gitu cuy. Dan terbukti itu efektif banget. Sampai ya banyak-banyak tim lain yang meniru meta ini gitu cuy. Ya ini meta emang worth it banget ya untuk beberapa bulan ke depan gitu ya. Nggak tahu sampai patch baru datang lagi, soalnya ya akhir-akhir ini ya mungkin setiap ngeluarin pet itu lebih ke arah merubah hero itu jadi early game semua gitu cuy. Jadi hero-hero late game itu bakal susah banget bersaing di meta yang terbaru ini gitu kan. Tapi emang kalau gua perhatiin damage 2 support ini tuh benar-benar gila gitu. Ya damage dari hypernya juga sakit gitu kan. Terus juga damage dari supportnya akurat banget gitu loh. Damage-nya sampai ke ubun-ubun gitu cuy. Itu ya di level 1 aja kalian bisa bikin hero core musuh itu benar-benar sekarat ya sampai recall gitu. Dan akhirnya itu bisa membuat keuntungan tersendiri gitu ya buat kalian. Kalian bisa langsung zoning buff awan atau kalian bisa langsung unggul level di awal-awal gitu cuy. Nah, oke, mungkin gua akan langsung bahas aja nih kekurangan dan kelebihan meta 2 support ya cuy. Nah, untuk yang pertama gua bahas kekurangannya dulu. Nah, kekurangan pertama adalah late game ya cuy. Jadi late game di sini itu maksudnya kalian bermain sampai ke late game gitu. Nah, ini bakal jadi blunder. Bahkan ya aneh banget gitu kalau kalian main 2 support tapi mainnya itu sampai ke late game gitu cuy. Jadi ya saran gua kalau main meta 2 support ini ya beresinnya cepet-cepet gitu. Karena kalau misalkan dibawa ke late game ini tuh bakal fatal banget. Ingat kan, defense kalian itu kan benar-benar kurang gitu kan. Karena nggak ada tank gitu yang bisa ngebadanin tim kalian gitu. Yang paling ngebadanin ya offlaner kalian gitu. Itu juga kalau misalkan offlanernya itu emang yang tebel gitu. Kalau misalkan offlanernya yang ampuh ya itu bakalan susah. Kalian tuh yang tadinya unggul akhirnya bakal dipantatin sama musuh-musuh kalian gitu kan. Oke, kekurangan yang selanjutnya defense lemah ya. Ini tuh misalkan kalian ngepicknya tuh supportnya Gigi sama Chang'e gitu. Emang mereka itu damage-nya gede dan juga punya efek yang ngeselin gitu kan. Kayak efek ulti Gigi yaitu bisa anti stun. Tapi ini tuh dua hero benar-benar lembek gitu coy. Kalian build full tank atau emblemnya tank juga mereka pure-nya tuh support dan mage gitu. Mereka nggak punya pertumbuhan HP yang gede kayak tank, udah gitu punya pertumbuhan armor dan juga magic resistant gitu cuy. Jadi mereka ini bakal lemah banget gitu defense-nya. Ya mungkin ya nggak ada solusi gitu selain kalian main cepet-cepet gitu. Ya emang meta ini tuh nyaranin kalian main cepet gitu dari early game sampai mid game itu udah beres sih harusnya. Oke, kelemahan selanjutnya yaitu open war. Nah, ini tuh nggak bisa dipungkirin ya. Emang kalian itu bahkan ngepicknya pure support dan juga mage ya, atau dua mage langsung.
Emang meta ini tuh emang agak creepy sih untuk diterapin, jadi emang benar-benar butuh latihan gitu. Paling ya yang bisa open war itu ya offlanernya. Terus kalau misalkan kalian berdua yang istilahnya open war itu bakalan susah banget karena defense kalian lemah. Udah gitu kalian nggak boleh ke pick off atau nggak boleh mati gitu salah satunya. Intinya ya susah banget gitu untuk open war. Nah kan tadi kita udah omongin jelek-jeleknya gitu ya, atau kekurangannya. Sekarang kita bakal ngomongin yang kelebihannya atau yang bagus-bagusnya gitulah. Nah untuk kelebihan meta 2 support ini, yang pertama adalah damage early game gede. Nah ini tuh nggak bisa dibilang enggak ya, karena damage early gamenya itu nggak ngotak cuy. Nah yang satu pasti kalian pick core-nya early game. Nah udah itu yang kedua, kalian itu pasti pick support yang satu untuk cover dan yang satu lagi untuk support damage gitu. Kayak misalkan mage yang dijadiin support itu damage-nya gila di early game, gede banget cuy. Itu level 1 aja kalian bisa bikin part musuh itu nangis atau langsung balik gitu ke base. Bahkan tank musuh juga kewalahan banget untuk menahan damage kalian gitu cuy, karena di awal-awal itu kan semua hero nggak punya item ya, sementara hero-hero mage itu ya atau hero-hero support tipikal di early game udah punya damage bawaan yang sakit gitu. Oke, kelebihan yang selanjutnya adalah efektif untuk zoning. Nah ini tuh meta bagus banget diterapin strategi zoning dan haras gitu cuy. Nah ini tuh kalian bakal efektif banget pakai strategi ini gitu, karena ya tadi gitu kan damage early game kalian tuh udah gede banget cuy. Jadi kalian bisa santai buat nongkrong di buff musuh. Tapi ya kalian nongkrong jangan juga nongkrong seenak jidat ya, maksudnya harus ada ya apa ya istilahnya, hitung-hitungannya gitu. Jangan juga kalian lupa dan juga jangan kepisah. Kalau kalian misal nongkrong cuma satu dan yang satu lagi nggak ada, itu tuh bakal mudah blunder gitu. Jadi kalian kalau misalkan mau nongkrong ya harus berdua sama support cover kalian gitu cuy. Tapi ini serius, kalau misalkan kalian rapi meta ini strategi zoning dan haras itu bakalan gampang banget. Itu tank dan juga teman-teman yang lain dari musuh gitu, itu bakalan kebingungan banget ya buat nyelamatin buff seeker musuh. Nah kenapa gua nekanin banget untuk nyelamatin buff seeker gitu ya, kalau misalkan nekanin banget untuk nyuri buff seeker gitu ya, karena kalian pasti tahu gitu meta sekarang ini udah berubah. Kalau misalkan ada core yang pakai retribution tuh ya uangnya mereka dari ngejungle atau ngambil buff gitu, karena kalau misalkan mereka ngambil minion maksain itu ya duit mereka nggak bakal naik gitu. Oke, kelebihan yang selanjutnya sangat agresif ya cuy. Nah ini tuh bakalan agresif banget gitu, udah damage di early udah sakit, udah gitu efektif ngezoning juga, dan juga core kalian itu udah unggul. Apalagi gitu cuy, selain kalian itu udah nge-agresif musuh gitu ya, agresif kalian itu tuh buat ngekill ya, bisa bikin musuh itu ke karantina gitu atau kurung gitu cuy ya, karena saking beda jauh gitu levelnya, paling ujung-ujung mereka bakal surrender gitu cuy. Karena kalau misalkan maksain ya juga bakalan susah, soalnya ini strategi itu kalau misalkan udah sukses bakal sukses banget, tapi ya kalau misalkan gagal ya bakal gagal 100% lah strategi ini cuy. Nah itu udah gua agak omongin kelebihan dan kekurangan meta 2 support gitu cuy ya. Kalau misalkan kalian pengen coba, kalian juga harus perhatiin faktor-faktor berikut gitu cuy. Nah faktor yang pertama, kalian tuh harus mabar gitu cuy atau party ya, minimal kalian party 3 lah, jangan party 2. Kalau party 2 ya nggak bisa, karena kan meta 2 support, yang satu harus core dan yang dua lagi harus support kan cuy. Kalau misalkan kalian main berdua doang ya yang satu lagi mau jadi apaan gitu kan ya, misalkan kalian jadi 2 support mending
kalau core-nya dari public itu ngerti. Kalau misalkan nggak ngerti ya acak-acakan nanti tuh cuy. Nah oke, kalau faktor yang selanjutnya yang harus kalian perhatiin adalah pemilihan dua jenis support ya cuy. Nah seperti Mobile Legend kan dibagi gitu ya, dibagi dua. Yang pertama itu support defense dan yang selanjutnya itu support damage. Nah support defense itu maksudnya support yang emang punya skill ngecover gitu ya, kayak misalkan Diki, Valir, Estes, Rafaela, Angela gitu. Itu mereka itu bisa dikategorikan support defense gitu. Nah kalau misalkan support damage itu kayak Luoi, Chenge, Lunok, kayak yang gitu-gitulah. Nah itu mereka itu support damage cuy. Nah ini tuh kalian komposisinya harus pas ya. Kalau defense dan damage itu biar balance. Tapi kalau kalian misalkan nggak bisa main support di kategori damage, kalian boleh tuh dua-duanya pakai support defense. Kayak misalkan pakai ya Digi sama Valir itu bagus kok. Tapi kalau kalian pakai dua di kategori damage itu menurut gua agak blunder. Misalkan kalau kalian pakainya itu Luoyi sama si Chang ya, itu tuh ya jelek. Atau misalkan Luoyi sama Cecilion itu juga jelek tuh. Nah faktor yang selanjutnya yang harus kalian perhatiin adalah offlaner yang harus tebal ya cuy. Nah tebal di sini tuh maksudnya offlanernya punya event gede gitu ya cuy. Kalian jangan pilih juga offlanernya istilahnya lembek-lembek gitu, kayak misalkan Alucard, Jilong itu nggak worth it banget untuk dipakai di meta 2 support ini cuy. Nah offlaner yang harus bagus untuk di meta 2 support ini tuh ya kayak Lapu-Lapu, Yuzong, Jauhead, Ruby. Ya intinya offlaner yang tebel gitu ya cuy. Tapi kalau bisa ya kayak Uranus, Balerik itu lebih bagus gitu untuk follow up dan juga ngasih damage ke hero-hero musuh gitu cuy. Oke, faktor yang terakhir yang harus diperhatiin di meta 2 support ini yaitu core harus sakit dari awal, atau core-nya itu harus hero early game gitu ya cuy. Nah di sini nih hero core itu dibagi dua juga ya. Yang pertama itu core late game dan yang kedua itu core early game. Nah kalau misalkan kalian nggak tahu core yang di early game itu sakit dan yang di late game itu terakhir yang sakit, kalau yang early game itu seperti di Sunsin, udah itu ada Roger, ada Brody, ada Herli, itu tuh mereka udah sakit dari awal gitu ya. Jangan kalian milih core kayak Aldos, kayak Leslie, itu tuh fatal banget cuy, gak bakalan nyambung di meta 2 support ini. Yang ada kalian bakal kesusahan ya, sementara kalian itu mainnya early game tapi core kalian mainnya late game, jangan nyambung, gak sinergi gitu loh. Oke, mungkin itu ya pembahasan mengenai meta 2 support dari gua. Kalau misalkan kalian belum mengerti dengan apa yang gua jelasin, silahkan kalian tulis di kolom komentar yang nanti kita bakal diskusi bareng-bareng, atau mungkin kalian ada sesuatu yang gua terlewat tentang meta-meta 2 support ini, silahkan tulis juga di kolom komentar. Kita akan diskusi bareng nanti. Oke coy, sekian dari gua. See you di next video. Bye bye.